Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dijamin dengan saya Widi. Kalau kemarin kita bahas ini ya, Casio AE 1600 yang stylenya modern dengan ukuran oversize. Kali ini kita bahas Casio yang ukurannya slim dan stylenya vintage. Ini adalah Casio seri A178WA. Oh ya, teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa klik subscribe biar kita tambah semangat untuk bikin kontennya. Terima kasih. Secara tampilan keseluruhan, bodinya ini kalau kita lihat ya, casingnya ada lapisan chrome, kemudian untuk talinya ini dari bahan stainless steel, dan kalau dilihat desainnya ini kotak tapi lebih ke arah vertikal, jadi nggak kayak F91 dan lebih mirip ke W800. Kalau kita lihat lebih dekat, casingnya ini agak mirip dengan modelnya F201 ya, cuman finishingnya beda. Sama jenis tombolnya, kalau yang ini bulat chrome, kalau yang ini kotak plastik. Oke, per saat ini harga di pasaran sekitar 300 sampai 400 ribuan. Kalau teman-teman mau cek harga bisa silakan klik link afiliasi yang ada di deskripsi. Terima kasih. Sekarang kita close up lagi untuk spesifikasinya. A178WA ini ukurannya kecil sampai sedang dengan spesifikasi untuk panjangnya lak to lak ini 41,2 mm. Kemudian lebarnya ini adalah 34 mm dan tebalnya lumayan 10 mm, sementara bobotnya hanya 51 gram. Oke, jam ini label untuk water resistnya hanya water resistant, artinya sekitar 30 meter, yang artinya dia tahan percikan air, tapi nggak cocok kalau untuk berenang, apalagi sampai snorkeling ya, atau aktivitas air lainnya yang akan memberikan tekanan ke ini ya, lubang-lubang di antara tombol, kemudian backplate dan sebagainya. Untuk baterainya dia pakai CR2025 dengan daya tahan sampai 10 tahun. Oke banget sih. Kemudian kalau kita bicara material, ini casingnya kelihatan kayak logam ya, tapi sebenarnya enggak. Dia ini resin atau semacam plastik dengan lapisan chrome. Dan ya, finishingnya ini bagus banget, oke banget, halus. Cuman biasa untuk finishing yang model seperti ini, mirror finish ya, ini gampang banget nempel debu sama minyak. Oke, terus untuk ini bagian depannya, kacanya ini jenis resin glass atau jenis kayak akrilik. Jadi dia kurang tahan gores. Sementara tadi ya untuk talinya ini bahan stainless steel. Berikutnya untuk tombol-tombolnya ini ada 4, di kiri ada 2 untuk adjust sama mode, dan di kanan juga ada 2 untuk light dan untuk start stop. Untuk tombol-tombolnya ini actionnya pas, dipencet enteng, lancar, dan ngepernya juga pas. Oke, sekarang kita close up lagi untuk panel depan. Untuk desain panelnya, jam ini punya kombinasi warna yang simple, jadi latarnya adalah hitam, kemudian untuk huruf-hurufnya ini ada putih dan abu-abu. Terus kemudian di sini ada logo water resistnya pakai warna yang agak mencolok yaitu biru. Sementara untuk layarnya ini gampang banget dibaca, kontrasnya oke, termasuk buat orang-orang seperti saya yang matanya udah kurang tajam ya, karena faktor U. Terus untuk bagian atasnya ini menampilkan hari, bulan, tanggal, dan di bagian utama ini menunjukkan ada jam, menit, detik dengan digit yang besar. Tapi yang bawah ini kelihatan agak longgar ya, agak bolong sebenarnya. Di sini ada, kita tampilin dulu, ada snooze, alarm, dan signal. Tapi kalau snooze, alarm, dan signalnya nggak aktif, ini kelihatan agak sepi. Berikutnya, di bagian belakang ini ada backplate yang bentuknya segi 4, diikat dengan 4 skrup. Dan di sini tertulis informasi kode modulnya 3234, kemudian model jamnya, ketahanan air, dan tempat produksi. Kemudian untuk strapnya, ini dia nempel ke bodi pakai spring bar 18 mm. Ini. Dan ya bisa dibuka dengan spring bar remover dari arah bawah, dicongkel. Sementara untuk talinya model rantai dan dia pakai sistem gesper yang bisa digeser, dan ini gampang settingnya, tinggal pakai obeng kecil minus kayak gini, terus dibuka deh di sini. Cetek gini, terus geser sesuai kebutuhan, terus dikencengin lagi. Oke. Berikutnya untuk mode dan fitur yang tersedia. Pertama adalah timekeeping atau penunjuk waktu. Di sini kita bisa set 12 jam atau 24 jam dengan menekan tombol ini yang kanan bawah. Dan ya, kelihatan lengkap ada hari, bulan, tanggal, jam, menit, dan detik.
Kemudian untuk kalendernya dia full otomatis sampai tahun 2099. Berikutnya adalah mode alarm. Jam ini cuma punya satu alarm tapi jenisnya multifungsi, jadi bisa diatur untuk jam, menit, dan juga bulan dan tanggalnya kalau diperlukan. Plus dia juga ada opsi untuk snooze, seperti ini. Oke, dan di mode alarm ini juga disediakan untuk hourly signal. Jadi dia bisa ngasih beep tiap ganti jam 4 teng, jam 5 teng, 6 teng, dan seterusnya. Oke, berikutnya mode stopwatch. Ini stopwatchnya akurasinya sampai 1/100 detik, dan ini ada di kanan atas ya untuk 1/100-nya. Dia menampilkan ada jam, menit, dan detik di layar utama. Range-nya sampai 23 jam, 59 menit, 59,99 detik. Oke, kita reset, dan berikutnya adalah mode dual time. Ini bisa disetting sesuai keperluan, jadi kalau misal teman-teman sering bepergian ke beda zona waktu atau misal komunikasi dengan orang-orang di negara lain yang waktunya beda, atau misal dengan teman-teman yang misal dari WIB ngobrol sama yang di waktu Indonesia Tengah atau Timur, bisa pakai ini supaya lebih gampang, lebih nyambung masalah waktunya. Oke, sekarang kita lihat backlight-nya. Seperti ini. Jam ini pakai LED warna hijau yang simple sih, ada di kiri bawah layar, tapi cukup untuk menerangi seluruh tampilan. Terus ada juga fitur afterglow yang membuat backlight ini menyala selama beberapa waktu setelah tombolnya ditekan. Fitur ini cukup membantu walaupun sebenarnya sih kalau misal bisa disetting jadi 3 detik akan lebih asik lagi. Untuk kenyamanan, jam ini rasanya fit banget waktu dipakai, nggak berat, cuman mungkin agak tebel aja dibandingkan dengan model-model serupa. Dan kalau untuk teman-teman yang tangannya banyak berbulu, ada kemungkinan akan ketarik sama celah-celah rantai strapnya. Oke, sekarang kita langsung ke kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, pertama, desainnya retro vintage keren dengan tema warna yang simple. Kemudian angkanya besar, mudah dibaca. Kemudian baterainya 10 tahun, awet untuk penggunaan jangka panjang. Terus nyaman untuk dipakai sehari-hari. Dan backlight-nya pakai afterglow yang sangat berguna, terutama di malam hari. Dan ya, harganya cukup terjangkau. Di sisi lain, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman mau pertimbangkan. Pertama, dia cukup tebal kalau dibandingkan dengan model serupa, misal A168, ini lebih tebal sekitar 1 mm. Oke. Terus kemudian bagian bawah layarnya kalau dilihat desainnya agak kelihatan kosong kalau alarm atau signalnya nggak aktif. Terus kemudian ini talinya ada kemungkinan bisa narik rambut tangan, jadi ini agak tergantung sama penggunanya. Terus yang terakhir, ya dia nggak ada countdown timernya. Memang ada beberapa user yang sharing bahwa mereka berhasil modif timer kayak W800H, tapi kalau saya sendiri untuk seri ini saya akan biarkan seperti originalnya aja. Oke, kita sekarang ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Untuk jam tangan ini saya pengen rekomendasiin ke teman-teman yang nyari jam digital dengan gaya vintage yang mudah dibaca, angka besar, dan backlight yang fungsional. Selain itu, dengan tema warnanya yang simpel seperti ini, jam ini kayaknya akan gampang dipadu-padankan dengan dress code yang formal. Oke, itu aja untuk review jam tangan ini Casio A178WA. Semoga bermanfaat. Thank you udah nonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen supaya lebih banyak konten seperti ini. Dan saya juga akan buatin tutorialnya, basic dan juga yang detailnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.